Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahmawati, SEMM, dosen di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Entrepreneurship and Business Planning. Selanjutnya untuk materi bahan kajian perencanaan bisnis, manfaat perencanaan bisnis, konsep entrepreneur dan entrepreneurship, kemudian konsep manajemen dari manajemen pemasaran, SDM, operasi dan keuangan, kemudian strategi bisnis, kemudian studi kelayakan bisnis, dan bisnis model kanvas akan kami sampaikan kepada mahasiswa selama 16 kali tatap muka. Dengan 7 kali tatap muka untuk membahas materi teoritis yang bersumber dari bahan kajian, kemudian pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, dan pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 kami membahas tentang diskusi proyek berkaitan dengan bisnis model kanvas, studi kelayakan bisnis, dan proposal bisnis. Kemudian di pertemuan ke-16 kami laksanakan ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian dalam mata kuliah Entrepreneurship and Business Planning, yang pertama untuk kehadiran kami berikan persentase 10%, yang kedua penugasan sebanyak 25%, baik itu penugasan individu ataupun proyek, kelompok, kemudian yang ketiga ujian tengah semester sebanyak 30%, kemudian ujian akhir semester nanti luaran dari perkuliahan ini adalah membuat proposal bisnis sebanyak 35%. Adapun materi yang akan dilaksanakan di mata kuliah Entrepreneurship and Business Planning mencakup pertemuan pertama adalah konsep kewirausahaan, sejarah kewirausahaan atau entrepreneurship, yang kedua perencanaan bisnis, konsep perencanaan bisnis, yang ketiga marketing, operasional, keuangan, dan sumber daya manusia dalam konsep manajemen, yang keempat strategi bisnis, yang kelima studi kelayakan bisnis, dan yang keenam adalah bisnis model kanvas. Pertemuan ketujuh membahas tentang bisnis model kanvas dalam implementasi penyusunan perencanaan bisnis terbaik. Kemudian pada pertemuan ke-8 ujian tengah semester, pertemuan ke-9, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15 adalah perencanaan proyek bisnis dan diskusi terkait dengan proyek-proyek bisnis, ide-ide bisnis mahasiswa di dalam Entrepreneurship and Business Planning. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester dengan luarannya adalah proyek bisnis dan proposal kegiatan bisnis. Demikian rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Entrepreneurship and Business Planning pada semester 2 dengan model pembelajarannya adalah melalui metode pembelajaran pengajaran, diskusi kolaboratif, dan penugasan proyek. Berikut cuplikan dari pembelajaran mata kuliah Entrepreneurship and Business Planning pada pertemuan ke-6, yaitu strategi bisnis model kanvas. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, baik. Baiklah, untuk memulai perkuliahan kita Entrepreneurship and Business Planning pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sehat semuanya ya? Bahagia semuanya? Oke, bahagia semuanya. Hadir semuanya hari ini?
Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak ya, mau hadir semua kok. Bu Fitri tanya hadir atau tidak ya. Ini untuk apa? Biar pagi ini kita fokus gitu ya. Oke, semangat ya untuk mengerjakan apa ini? Tugas atau kuliah dulu? Kuliah dulu. Kuliah baru nanti kita ke penugasannya dan diskusi kolaboratif. Baik, pada pertemuan hari ini Bu Fitri akan menjelaskan tentang tema apa strategi bisnis model kanvas ya. Mohon maaf, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa teman-teman? Perencanaan bisnis. Ya, dalam perencanaan bisnis di dalam entrepreneurship and business planning itu kita menggunakan beberapa analisis. Ya, salah satunya yang sudah kita pelajari adalah analisis SWOT analisis ya kan? Kemudian konsep-konsep di dalam manajemen atau konsep dasar manajemen. Nah, pada tema hari ini ya untuk membuat apa? Bisnis pemula ya, mencetak bisnis pemula kita menggunakan apa? Di kewirausahaan strategi bisnis model kanvas. Nah, tujuan pembelajaran dari bisnis model kanvas ini pada pertemuan ke-6 ini adalah mahasiswa itu diharapkan mampu memahami model bisnis terbaik bagi pemula ya. Kan teman-teman ini adalah calon wirausaha muda pemula. Kalau kita pernah membaca ya sejarah kopi kenangan di tahun 2021 pasca Covid, kenapa kopi kenangan itu bisa apa? Mempunyai brand ya, dikenal gitu ya. Mereka bisa membaca peluang ya, peluang bisnis bahwa di era pandemi ya memetakan oh ternyata kebutuhan orang saat ini adalah tentang kopi terutama apa generasi muda dengan desain gayanya ya untuk apa penyajian dan seterusnya itu sangat diminati apalagi pasca Covid itu orang merindukan untuk bisa bertatap muka. Nah, itu contoh penerapan ya strategi bisnis terbaik yang dipilih oleh kopi kenangan. Nah, PR kita adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa itu bisa menciptakan bisnis baru atau ide-ide bisnis yang apa? Cemerlang. Nah, caranya adalah dengan bisnis model kanvas. Ada yang sudah pernah mendengar tentang model? Sudah. Apa? Siapa yang bisa tunjuk jari? Mbak Nunun mau menjawab? Ya, boleh. Model bisnis adalah strategi proses yang menggambarkan atau merancang suatu ide bisnis di dalam satu halaman. Oke, yaitu model ya. Nah, ini Mbak Nunun sudah membaca literasinya sudah cukup bagus ini ya sampai dalam satu apa kanvas tadi ya disampaikan satu model. Nah, tadi kalau model bisnis itu adalah proses untuk apa langkah-langkah di dalam menentukan bisnis ya. Bisnis model kanvas itu adalah strategi bisnis ya. Strategi bisnis untuk apa? Alat ya yang bisa menggambarkan, merancang dan menganalisis model bisnis itu secara visual dalam satu lembar kertas. Nah, ini yang dinamakan dengan apa? BMC. Kenapa digambarkan dalam satu lembar kanvas? Kalau kemarin kita belajar di SWOT analisis itu adalah strength, weakness, apa? Opportunity and threats. Nah, itu ada 4 bagian ya analisis peluang ya, kekuatan, ancaman dan apa? Ancaman itu bisa jadi peluang, kelemahan bisa jadi kekuatan. Nah, di bisnis model kanvas ini kita akan menjabarkan lebih detail tentang perencanaan bisnis menjadi 9 blok di dalam satu kanvas. Manfaat BMC itu apa? Mahasiswa itu diharapkan tahu tentang manfaat BMC karena teman-teman itu kalau diminta untuk membuat proposal bisnis itu mesti diminta membuat modelnya. Jadi model itu adalah langkah untuk kita menciptakan sebuah value atau nilai dalam perencanaan. Jadi model yang kita ciptakan adalah model yang terbaik. Tuh ya. Nah, manfaatnya adalah memetakan model bisnis secara sederhana dan visual. Kemudian yang kedua, menyusun strategi bisnis yang efektif, mendeteksi kekuatan dan kelemahan bisnis, serta memudahkan diskusi dan inovasi model bisnis.
Nah, 4 hal ini nanti yang akan kita dapatkan di dalam penyusunan BMC. Ya. Untuk komponen BMC, ada berapa komponen Mas dan Mbak semua? 9. Oke, kalau di SWOT tadi ada berapa? 4. Oke, 4 ya. Nah, yang keras jawabnya ya. Nah, ada 4 Bu gitu ya. Ada 4. Nah, komponen BMC ini kita jabarkan ke dalam 9 langkah. Mas dan Mbak perlu memperhatikan bahwa komponen BMC ini ada 9 ya. 9 item, ada customer segment, value proposition, channel, terus apa lagi? Customer relationship. Sudah pernah mendengar customer relationship? Sudah. Apa Mbak? Customer service? Apa lagi? Apa? Relasi, ya kan? Yang akan nanti menjadi konsumen kita. Ya, nanti kan Ibu jelaskan. Nah, revenue stream, kayak resource, kayak activity, kayak partner. Yang terakhir adalah cost structure. Ini adalah komponen BMC, ya. Kira-kira bagaimana, bisa dipahami belum? Bisa. Baik, kita akan jabarkan untuk apa identifikasinya di komponen BMC. Yang pertama adalah tadi apa? Customer segment. Customer segment ini perlu Mas dan Mbak ketahui bahwa ketika kita belajar di pemasaran atau marketing atau bisnis, yang pertama kali itu adalah customer segmentnya itu siapa. Ini yang kita harus tentukan terlebih dahulu. Karena apa? Customer segment ini menjadi kunci. Nah, kalau kita tidak tahu segmen kita, ya kan? Nah, buat kopi kenangan tidak tahu segmennya, kan tidak jalan. Kita buat usaha, ya, apa misalkan usahanya jasa laundry misalkan, ya kan? Nggak tahu segmennya, ya kan? Jalan nggak kira-kira? Tidak. Nah, ini customer segment. Terdiri dari siapa? Pelanggan individu, pelanggan bisnis, dan komunitas tertentu. Nah, ini nanti teman-teman harus tambahkan juga dengan literasi ya, bagaimana menciptakan segmen, cara menentukan segmen yang terbaik. Yang kedua adalah value proposition. Itu adalah nilai yang ditawarkan bisnis. Jadi contohnya produknya itu berkualitas atau tidak gitu ya. Kita mau menciptakan produk, misalkan saya akan membuat sepatu ya. Sepatu itu dari bahan-bahan olahan kerajinan itu ya. Misalkan kalau sepatu dari kulit gitu ya. Bahannya gimana? Kualitasnya gimana? Ini harus kita tentukan ya. Kenapa di Manding Bantul itu industri sepatunya bisa bertahan? Karena mempertahankan kualitas gitu ya, tidak hanya sintetis misalkan. Nah, kemudian harga juga harus kita pikirkan sampai tadi solusinya itu ada keunikan. Jadi di value proposition ini adalah ada keunikan atau nilai mulia. Apa istilahnya nilai mulia? Kalau kita buat proposal kewirausahaan itu Nobel Purpose. Nah, ini Bu Fitri kan udah sering menyampaikan dari awal ya. Di pertemuan kedua kalau tidak salah di perencanaan bisnis, Nobel purpose-nya apa? Nobel purpose-nya ya ini dimasukkan di value proposition. Channel. Nah, channel itu apa? Sering mendengar channel. Jaringan, saluran ya. Siapa nanti yang akan kita jangkau itu siapa saja ya kan? Oh, dari toko, kemudian melalui penjualan online ya, website, kemudian apalagi media sosial. Oke. Channel, setelah channel apa Mbak? Customer relationship. Ini tadi yang kita bahas tentang penjualan produknya. Customer relationship itu. Nah, kita bicara tentang interaksi di dalam menjaga hubungan. Ini terkait dengan apa? Sumber daya manusia. Jadi kalau kita belajar BMC itu, kita belajar tentang aspek-aspek dalam manajemen sebenarnya. Dari operasional, konsentrasi di manajemen apa saja? Operasional, keuangan, sumber daya manusia, terus pemasaran. Nah, jadi di customer relationship ini adalah kita akan fokus kepada pelanggan dan program-program untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Kopi kenangan yang Ibu contohkan di awal tadi akan bertahan sampai saat ini ya karena apa? Dari pengamatan.
Contohnya, saya membuat kopi ini ya, kopi kenangan sudah ada sudah membuat kopi. Kemudian banyak yang meniru, ya enggak? Nah, sebagai pebisnis, kita harus mencoba kopi yang dijual oleh pihak lain yang baru tadi. Karena apa? Untuk melihat seberapa jauh sih rasanya misalkan. Keunggulannya itu apa sih? Nah, kalau keunggulannya ini sudah hampir sama mendekati dengan apa? Produk kita sebagai wirausahawan harus apa Mas? Mengembangkan produknya. Di pembiayaan ini menjadi poin yang terakhir. Kira-kira kenapa cost structure ini kok di terakhir? Coba Mas, pembiayaan kok di terakhir? Oke, tadi mau menjawab cost structure kenapa di blok terakhir? Mungkin karena kalau biaya itu kan kita harus menganalisis dulu pengeluaran dari proses dari yang awal tadi sampai akhir itu, jadi biaya itu harusnya diakhirkan pasti penetotalan dalam biaya itu, jadi kayak menganalisis jadi ada pengeluarannya, kelayakannya dulu ya Mas. Oke, baik, terima kasih, kita beri plus. Ya, terima kasih Mas Erlangga tadi sudah menambahkan ya pendapatnya bahwa cost structure itu di akhir karena apa? Untuk melihat semua pembiayaan dari 8 blok itu kan ada pembiayaannya, layak atau tidaknya gitu ya. Nah, ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Oke, silahkan. Karena cost structure itu di akhir karena kita kan sudah mengetahui dari awal itu butuh berapa biaya untuk produksi, budgetnya, untuk operasional, ya budgetnya. Jadi kita harus menempatkan cost structure itu di akhir untuk mengetahui biayanya sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Faris ya. Kita beri applause. Baik, tadi sudah dibahas ya, kita bahas bersama tentang BMC itu ada 9 blok tadi ureannya. Nah, bagannya seperti ini ya, contoh BMC itu jadi dari ada key partner, key resource ya, kemudian key structure, kemudian sampai pada cost structure. Ini adalah bagan bisnis model kanvas. Baik, Mas dan Mbak semua, untuk tadi penjelasan tentang bisnis model kanvas ya, sebelum nanti masuk ke pengamatan media yang ada yang sudah Ibu bawakan untuk teman-teman ya. Ini nanti teman-teman bisa mempelajari ya tentang bisnis model kanvas itu dari buku-buku kewirausahaan juga seperti yang referensi sudah kita jelaskan di awal. Khusus nanti untuk BMC kita bisa membaca juga di buku-buku strategi penyusunan BMC. Nah, ini Ibu akan perlihatkan bagannya. Jadi kalau kita tadi bicara urutannya, jadi yang menjadi urutan nomor 1 apa? Di sini ya. Ini nanti BMC-nya. Kemudian yang nomor 2 mana? Nah, di sini ya. Oke. Nah, ada tidak yang mau maju? Ini yang ketiga di mana posisinya? Nah, channel ya, konsentrasi. Berarti di sini. Selanjutnya customer relationship. Nah, ini ya penjelasan ringkas untuk urutan di BMC itu adalah yang pertama adalah sisi blok sisi kiri yaitu customer segment. Baru kita bicara value proposition, kemudian balik lagi ke kolom apa ini tadi? Customer. Baik, selanjutnya apa? Key resource. Key resource nomor yang sudah dikerjakan apa? Revenue stream, proses ini kan 8 dan 9 ya. Oke, berarti yang apa dulu? Key resource. Mana key resource? Nomor 5. Oke, terus. Key activity. Terus key partner dan revenue stream, kemudian cost structure. Oke, ini ya. Ini adalah 9 blok di BMC. Oke, ya selanjutnya. Jadi Ibu membawa beberapa contoh model-model BMC yang sudah sudah dikerjakan oleh teman-teman kita, kakak tingkat kita ya, sehingga ini bisa menjadi gambaran ya untuk kita bersama di dalam mencoba memetakan bisnis model kanvas itu seperti apa gitu ya. Ini ada contoh-contoh yang nanti bisa teman-teman
jadikan sebagai bahan referensi untuk nanti menyusun BMC dari bisnis kita bersama. Gitu ya. Oleh karena itu, marilah kita bagi, karena Ibu ini membawa 4 contoh ya. Ini nanti kita bagi menjadi 4 kelompok saja, sesuai dengan kelompoknya sudah kita bentuk di awal ya. Mau seperti yang sudah di awal atau kita buat kelompok lagi nih untuk hari ini? Seperti di awal. Oke, langsung dikondisikan ya. Oke, terima kasih. Silahkan dikondisikan dulu. Baik, sudah siap ya untuk apa? Diskusi kita hari ini. Baik, ini Ibu ada 4 media, sudah seperti tadi yang Ibu sampaikan. Ini silahkan dicermati dulu. Oh ya, milih ya, boleh. Oke. Baik, silahkan didiskusikan. Diskusikan, maju, bisa? Oke. Keliling. Ya. Ya, apa ini? Budidaya ya. Yang ini banana chip. Silahkan dari yang sebelah sini Ibu belum. Nah, dapat apa ini Mbak? Villa Bogor, Masya Allah ya. Jalan-jalan ke villa ya, membayangkan ke Villa Bogor. Oke. Ini Masnya dapat contoh dari Bu Fitri apa? PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Baik, silakan didiskusikan bersama teman-temannya di kelompok ya. Ibu harapkan diskusinya aktif ya. Jangan diem aja. Belum ngantuk kan? Belum. Semangat? Semangat. Mau menambahkan ini? Saya ingin menambahkan, Bu. Boleh. Yang channel ini sepertinya kurang sedikit. Di gambar itu kayaknya ada yang kurang di media online sama offline. Oke, ya boleh. Ini nanti silahkan didiskusikan dengan kelompok ya. Jadi nanti ditulis apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kekurangannya. Itu ya. Oke, terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Ya ini apa Mbak? BMC-nya Altara Villa Bogor. Gimana? Oh ya. Misalnya ini dalam urutannya itu acak. Misal saya kelompok kami ini mau mengerjakan yang kayak partnership dulu, apakah boleh? Oh ya, baik. Ini berarti tadi masih bingung ya. Boleh enggak gitu ya? Kenapa sih harus urut gitu ya? Kita kembalikan lagi ke konsep itu Mbak. Konsep di BMC yang sudah tadi kita detailkan. Mungkin tadi ada yang terlewat ya dalam menyimak. Enggak apa-apa. Jadi intinya di 9 blok BMC ini jangan dilewatkan. Ini adalah rumusnya ya. Kalau kita belajar itu kan ada kuncinya. Nah, kunci di BMC itu adalah pada customer segment, kemudian di value proposition itu tadi. Jadi blok sisi kanan itu adalah fokus di awal, kemudian yang sisi kiri adalah tengah, dan yang terakhir ini adalah di bawah adalah fokus untuk kita menentukan pembiayaannya ya. Jadi kalau di BMC ya tetap harus urut gitu ya. Urutnya bukan dari sisi key partnership, tapi kita dari customer segment, karena yang memegang kuncinya itu adalah di customer segment dan di value proposition gitu ya. Terima kasih, tidak apa-apa ya, biar semakin jelas. Ya baik, ini tadi Ibu sudah berkeliling ya ke kelompoknya teman-teman semua. Ada beberapa masukan, ada pertanyaan, ada tambahan, dan ini ada satu kelompok yang ingin memaparkan untuk maju ke depan ya. Kita beri aplaus dulu kepada kelompoknya Mbak Nunun. Ya, silakan Mbak Nunun untuk menyampaikan. Baik, saya ingin mengamati tentang key partnership, yaitu pemasok bibit atau benih unggul belum disebutkan dalam blok materi ini. Oke, terus ada lagi tidak? Terus adanya cost structure. Di sini juga belum spesifik itu. Oke, ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya ini, Bu. Ya, sudah ini cukup ya. Berarti ini ada masukan tadi untuk pengamatan di budidaya pegagan. Nah, ini nanti kita akan bahas setelah diskusi ini ya, untuk menyimpulkan bagaimana BMC yang baik, yang sistematis gitu ya, sehingga model ini nanti bisa kita gunakan untuk hasil akhir di project entrepreneurship and business planning mata kuliah ini. Oke, kita beri tepuk tangan. Silahkan kembali ke tempat duduk. Ya, baiklah, tadi diskusi sudah kita lakukan. Gimana, sudah bisa dipahami? Ya, sedikit ada gambaran dari kebingungan tadi. Ya, ketika tadi Ibu menambahkan sedikit ya di kelompoknya Mbak Nunun tadi tentang apakah key partnership itu harus dikasih
keterangan tidak gitu ya untuk objeknya. Nah, itu alangkah baiknya ditambahkan ya. Tadi yang pegagan, mana tadi bagannya? Oke, sebentar. Nah, ini ya, tadi gimana, boleh ditambahkan tidak Bu, gitu kan? Ya, bisa ditambahkan nanti. Kalau Anda membuat project bisnis, ini kan media yang Ibu bawa untuk teman-teman itu bisa berkreasi dan berinovasi. Nanti akan seperti apa sih BMC yang akan saya buat atau saya susun sebagai project akhir perkuliahan ini. Nah, kemudian cost structure itu ya kita ini instrumennya adalah di bagian ini saja. Apa yang menjadi biaya bahan bakunya, apa biaya penunjang produksinya nih, komponen ini ya yang harus ada di BMC. Ya, itu tadi contoh media yang Ibu Ibu berikan kepada teman-teman semua itu sebagai tujuannya adalah sebagai gambaran. Ya, kita itu nanti menyusun BMC itu dengan langkah-langkah alur yang sudah Bu Fitri sampaikan bahwa dari blok 9 blok itu harus urut gitu ya. Nah, untuk menutup perkuliahan kita hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan ya yang nanti akan membantu teman-teman ketika memulai bisnis baru di kegiatan kewirausahaan kita, karena teman-teman semua ini Ibu harapkan untuk terus memotivasi diri ya, membangun semangat berwirausaha. Bangunlah jejaring wirausaha muda mendunia, muda Indonesia, karena di kita itu harus berikan dampak dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, apa keuntungannya ketika kita itu mempelajari BMC? Maka yang pertama adalah manfaat dari kita mempelajari BMC itu, BMC mampu membantu merancang model bisnis itu secara visual ya, sederhana yang tadi kita kelompokkan melalui blok-blok yang sudah dirumuskan. Ada berapa tadi? 9 blok. Oke. Yang kedua, membantu memudahkan perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Kenapa? Karena di BMC itu kita sudah fokus pada item-item masing-masing ya, sudah masuk ke blok-bloknya. Ini yang membedakan dari proses-proses perencanaan bisnis yang lain. Nah, yang ketiga adalah BMC ini dapat diterapkan di semua jenis usaha gitu ya. Jadi kalau Anda bicara di sejarahnya BMC ya, tadi kalau Bu Fitri memberikan contoh ada banyak jenis usaha termasuk tadi kopi kenangan. Nah, ini Ibu memang ingin memberikan gambaran ya. Kalau kita melihat alur BMC itu ya seperti ini, ada proses-prosesnya ya. Proses-proses di masing-masing blok ini kita gambarkan ya. Siapa yang menemukan itu adalah Alex, seorang tokoh filosof dunia yang menemukan model bisnis model kanvas. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti setelah perkuliahan ini ya, Ibu minta untuk banyak berliterasi ya, bagaimana BMC itu dibuat, disusun gitu ya. Karena tidak hanya kita masukkan di 9 blok, tapi nanti harus mendeskripsikan gitu ya. Bisa dipahami ya, Mas dan Mbak semuanya? Bisa. Terima kasih banyak. Oleh karena itu mungkin kita cukupkan ya perkuliahan kita hari ini, dan ingat untuk perkuliahan pekan depan proyek kita adalah membuat bisnis model kanvas. Jadi mulai minggu depan teman-teman dan kelompok itu nanti membuat BMC dari ide-ide bisnis yang nanti teman-teman akan kreasikan ya. Kemudian nanti kita akan diskusikan kembali di pertemuan yang akan datang sebagai proyek dari perkuliahan kita di pertemuan yang ke-6. Terima kasih. Silakan berkemas-kemas, kemudian kita tutup dengan doa ya. Baik, untuk menutup perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita akhiri dengan hamdalah dan penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.